Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat Teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Kita akan belajar mengenai ketidaksabaran Rahel, istri tercinta Yakub. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Oleh karena itu, kita akan buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak. Kalau tidak, aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub kepada Rahel dan berkata, "Akulah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung." Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan." Mengandung pula Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Kawan sehati dalam Tuhan, saat ini ketika kita memperhatikan Alkitab secara keseluruhan, kita bisa tahu bahwa Allah berkehendak memberi anak kepada Rahel. Tetapi waktunya memang agak belakangan. Tetapi Rahel tidak bisa melihat itu. Karena saat itu dia tidak memiliki Alkitab Kejadian seperti kita ini. Yang kita bisa melihat Rahel adalah dia tidak sabar dengan waktu Tuhan. Sikap tidak sabar ini yang membuat dia berpikir dan bertindak salah. Kata orang Jawa, sabar itu subur, tidak sabar jadi ngawur. Rahel tidak sabar, sehingga dia minta anak kepada Yakub. Dia berpikir Yakub dapat memberi anak kepada Lea, maka Yakub pasti bisa memberi anak kepada Rahel. Tapi perhatikan respon dan jawaban Yakub. Ayat 2, bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Yakub marah kepada Rahel karena seseorang dapat mengandung atau tidak bukan upaya manusia, tetapi pemberian Tuhan Allah. "Apakah aku pengganti Allah?" kata Yakub marah. Rahel bukan saja salah pikir, tapi juga dia salah bertindak. Dia menyerahkan Bilha, pembantunya, atau dengan
kata lain budaknya untuk tidur dengan Yakub sebagai penggantinya. Bukankah ini seperti yang dilakukan Ibu Sarah terhadap Abraham? Karena Ibu Sarah ingin mempunyai anak, maka diserahkannya lah Hagar pembantunya itu kepada Abraham. Dan itu yang menjadikan konflik berkepanjangan antara keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Kini Rahel memberikan Bilha kepada Yakub, dan daripadanya lahir 2 anak laki-laki, yakni Dan, yang merupakan refleksi dari perasaan Rahel, yang sama persis perasaan Sarah ketika memberikan Hagar kepada Abraham dan diberi nama anak itu Ismail. Allah sudah memberi keadilan katanya. Demikian juga Rahel. Anak yang kedua adalah Naftali, yang merupakan perasaan Rahel bahwa dia sudah bergumul dengan kakaknya dan dia menang. Dia dapat mengalahkan kakaknya. Dia dapat menaklukkan saudara tuanya, Lea. Kawan sehati dalam Tuhan, apakah dengan tindakan demikian Rahel benar-benar beroleh kemenangan? Apakah dia benar-benar beroleh kepuasan hidup? Jelas tidak. Karena ketidaksabarannya menunggu, bukan saja menunggu waktu yang terbaik, tetapi juga anak yang terbaik, tentunya menurut Tuhan. Maka sebenarnya ketidaksabaran Rahel itu, dia tidak mendapat apa-apa, dia tidak menang apa-apa, dia juga tidak untung apa-apa. Yang diuntungkan justru orang lain. Bagaimana situasi kehidupan kita sekarang? Apakah kita sedang menanti janji Tuhan atau waktu Tuhan? Atau kita sedang tidak sabar dan mencoba mencari jalan dan cara yang lain menurut pertimbangan kita sendiri? Ingatlah prinsip firman Tuhan hari ini. Gara-gara tidak sabar menunggu waktu Tuhan, Rahel bertindak sembrono dan tidak dapat untung apa-apa. Sebaliknya Lea yang menderita, yang cenderung pasrah, menerima kenyataan Tuhan mengingat, Tuhan memberkati, dan 6 anak lahir melaluinya. Dan salah satunya bernama Yehuda yang terpuji, yang nanti menjadi nenek moyang Mesias. Kemudian Asher yang artinya bahagia, Isakar yang artinya hadiah, dan Zebulon yang artinya terhormat. Kini pilihan di tangan Anda. Anda pilih tidak sabar atau sabar. Menerima keadaan dan menunggu Tuhan bertindak. Ingatlah, Allah biasa membela orang yang sengsara dan Tuhan memberkati saudara yang sabar dan menunggu waktu Tuhan. Amin. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih kami bisa belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah ini menjadikan kami semakin hari semakin menjadi lebih baik. Kalau kecenderungan kami tidak sabar dalam menanti khususnya waktu Tuhan dan pemberian Tuhan yang terbaik, tolonglah kami ingat peristiwa ini. Gara-gara ketidaksabaran, orang bertindak sembrono dan orang berpikir salah. Kami mau terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga kesabaran menanti waktu Tuhan menjadi kehidupan kami. Kami yakin Tuhan pasti memberkati kami. Kami yakin bahwa saat yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami akan menjadi realita dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.